Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Dia menyingkir. Saya suka mati, Yesus bilang, tapi belum waktunya, dia belum mau. Dia hindari. 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Mari lihat saudara ke depan. Saya pernah gambar di sini, ada 3 hari raya utama. Hari raya Paskah, ini pertama. Hari raya Pentakosta, ini hari raya yang ketiga, yang terakhir, hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun bayangan akhir zaman, sebab itu ada 7 semuanya, 3 dibagi, yang 1 jadi 3, yang 1 Pentakosta 1, yang ini jadi 3, hari raya Pondok Daun. Nah ini kejadian ini pada akhir hari raya Pondok Daun. Sudah dekat hari raya, itu hari raya Pondok Daun. 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini. Yesus kan dipimpin oleh Tuhan. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang saudaranya mau ngatur dia. Berangkatlah dan pergi ke Yudea. Dia baru keluar dari Yudea. Suruh pergi ke Yudea. Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Tanpa sadar saudara-saudara Yesus, anak Yusuf ini menjadi alat dari iblis. Supaya Yesus menonjolkan diri. 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Nah ini umum kita. Kalau mau terkenal jangan tersembunyi. Kasih lihat sama orang lain. Jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Lima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Oh, sekarang saya dapat dalil dari Tuhan. Kalau mau melihat jemaat, melihat pendeta yang tidak percaya Tuhan, dia suka nonjolin diri. Nonjolin jasa. Dia rasa hebat. Enam. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tapi bagi kamu selalu ada waktu. Kalau kamu mau menonjolkan, silakan. Tapi waktu itu belum, bagi nggak ada. 7, belum datang. 7. Dunia tidak dapat membenci kamu. Tetapi ia membenci aku. Kamu adik-adik tidak akan dibenci oleh dunia. Tapi masyarakat tuh benci aku, kata Yesus. Jadi soal orang benci sama saya, orang marah sama saya, sekarang saya udah biasa. Setelah tahu pelajaran dari Tuhan. Ini bukan di sekolah kita pelajarannya, dari pengalaman. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Dianya kecil, berarti iblis. Dia tahu itu yang di belakang, latar belakang saudara adik-adiknya itu iblis. Maka dia berkata, sebab aku bersaksi menyaksikan tentang dia. Maksudnya iblis. 8. Pergilah kamu ke pesta itu. Orang yang menunjukkan diri senang pesta.
Saya sudah nggak tahu berapa pengantin saya berkati, tapi nggak pernah ke tempat pestanya. Kalaupun ke tempat pesta ya sudahlah lewat, jabat tangan sudah keluar. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Tadi belum sampai, sekarang waktuku belum genap. Belum klop. 9. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Suruh pergi kasih lihat, malah diam di Galilea. Galilea sama Yudea itu kayak Jakarta dibandingkan dengan ujung genteng. Galilea itu ujung genteng. Yudea itu kayak Jakarta. 10. Tetapi sesudah saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Ini pelajaran bagi kita semua. Saya juga belajar ini. Tidak terang-terangan. Tetapi diam-diam. Apa ini perjalanan penuh dosa sampai mesti diam-diam? Tidak. Banyak orang suka diam-diam nyimpen dosa. Diam-diam benci orang. Diam-diam dendam. Tapi Yesus bukan itu. Dia diam-diam supaya nggak dikenal. Tidak terang-terangan. Dia cuma satu kali terang-terangan sama perempuan Samaria. Aku Mesias. Tapi lain dari itu dia nggak pernah ngomong. Bahkan muridnya dilarang, jangan ngomong aku Mesias. Nah, kembali kepada Yudas 1 ayat 7, saudaraku, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Jadi dua tokoh ini, satu tokoh homoseks, laki-laki dengan laki-laki, dan satu Gomora lesbian, perempuan dengan perempuan. Rasul Paulus menerangkan dosa ini di dalam Roma pasal 1. Dalam Roma pasal 1, di sana kita membaca ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kebenaran yang mau tumbuh di hati kita, kita tekan sendiri dengan kejahatan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, kekuatannya. Tuhan itu kekuatannya aja disembunyiin. Ya. Kadang-kadang kita cuma dengar aja kuasanya ternyata. Waktu orang lumpuh berjalan. Di Amerika ada yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dalam kebaktian biasa. Tuhan kasih lihat kuasanya. Dia pakai blue jean yang digulung. Orang kaget menjerit dari blue jean itu keluar. Kaki tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Dan itu direkam televisi. Lalu keluar ibu jari, pluk. Keluar telunjuk, pluk. Kaki keluar. Tangannya gitu juga. Jarang. Tuhan kayaknya menyembunyikan. Karena kondisi manusianya jahat. Kita lihat. Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kita semua kenal Tuhan. Tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah.
Ini yang saya bilang kalau nyanyi harus baik. Paduan suara mesti bagus sebab kita nyanyi untuk Tuhan. Biar nggak kelihatan tapi dia ada. Ya. Sebagai atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana atau yang kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Dengan burung-burung, dengan binatang-binatang yang berkaki 4. Atau binatang-binatang yang menjalar. Waktu saya di Thailand, di Bangkok, saya lihat ada patung gajah. Patung gajah. Rakyat berbondong-bondong sembahyang, disembah. Saya bilang goyang kepala. Thailand kok begitu taat ya kepada Allah yang mati, yang gajah itu. Maka disebutnya negara gajah putih. Disembah. Karena dulu tunggangan Raja Rama kelima itu gajah. Maka gajah dianggap suci. Betul kata ayat ini. Menggantikan dengan binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Kalau saudara sudah kita lihat manusia sampai kelas ini, ke gereja tapi nggak berubah, dinasehati tapi dia nggak berubah. Akhirnya Tuhan biarkan. Dan saya tidak mau Tuhan biarkan saudara. Saya ingin Tuhan selalu jaga saudara. Dia biarkan, biar. Dinasehati nggak mau. Diarahkan nggak mau. Allah biarkan mereka dan keinginannya sehingga mereka saling mencemarkan tubuh. Ya. Dulu bahkan di Taurat, di dalam kitab Taurat ada ayatnya, jangan mentato, jangan menjarah tangan badanmu. Jangan ditato, jangan. Nggak boleh, jangan. Tapi saking inginnya orang, itu keinginan hati itu. Biarkan sama Tuhan. Ada pendeta ini di Jakarta. Tangannya sebelah, penuh tato. Saya main-main ngomong sama teman saya, itu tanda. Lihat aja nanti. Nggak lama. Masuk Amerika dilarang. Padahal pendeta. Biasanya terbuka pendeta di Amerika. Ini dilarang. Nggak lama. Sama istri cerai. Istrinya kurang bagaimana? Cantik. Artis. Tapi kalau pikirannya udah najis, biar pendetanya Billy Graham, tapi kalau udah najis, badan udah ditato, udah gak ada yang bisa kasih nasihat. Jadi kalau firman Tuhan gak bisa merubah kita, gak ada orang yang bisa rubah. Tapi kalau firman Tuhan merubah kita, saudara akan sama seperti tanah yang baik. Hasilnya pun 100 kali ganda. Ya? Sebab mereka, ayat 25, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta.
dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Jadi saya suka lihat orang-orang ini apa dibiarkan Tuhan,